Hari ini, sepertinya adalah hari di mana bintang Joe bersinar terang. Mahasiswa yang baru beberapa hari ini menjadi mahasiswa di Gulf University ini benar-benar mencuri perhatian berkat aksi heroiknya yang menggagalkan upaya bunuh diri seorang mahasiswa yang frustasi. Beberapa aksi Joe yang menyelamatkan gadis itu kini terpajang di ruang mading dengan berbagai gaya. Termasuk ketika dia berada di bawah gadis itu juga turut terekam dengan ekspresi wajah Joe yang sangat jelek. Saat ini, Joe, Tie, Silas, Naomi, Jessica, Ruby, dan tentu saja Aureli tampak duduk di kafe yang tidak jauh dari kampus untuk sekedar menikmati minuman dan beberapa porsi kentang goreng sambil sesekali bersenda gurau. Naomi yang diketahui adalah anak dari Tuan Johnson pemilik university ini tampak sedang berusaha menasihati Aureli agar tidak lagi mencoba mengulangi tindakannya yang bisa menyusahkan banyak pihak itu. Aku heran dengan Murel. Mengapa kau bisa senekat itu untuk mengakhiri hidupmu? Tanya Joe menghentikan aktivitas mengunyahnya. Dengan wajah murung, Aureli pun menjawab pertanyaan dari Joe. Ketika itu, aku baru saja tiba di Quantum City ini dari Garden Hills bagian timur. Sebagai anak baru, aku tentu tidak memiliki teman di sini. Ketika itu, ada seorang pemuda yang sangat perhatian kepadaku. Perhatiannya yang aku sangat tulus membuatku luluh. Ketika itu, aku tidak merasakan kesepian lagi di tempat baru ini. Beberapa kali kami keluar bersama-sama menonton film di bioskop dan makan bersama, hingga pada akhirnya aku terjebak ke dalam bujuk rayunya untuk menginap di sebuah hotel dekat Kryptonite Clubs. Auta Aureli yang kembali menangis. Tenangkan dirimu, Rel. Ayo minum dulu, kata Jessica sambil menyodorkan air mineral kepada gadis malang itu. Aureli segera menerima botol air tersebut lalu menenggaknya hingga isinya tandas. Berulang kali dia menarik nafas lalu menghempaskannya dengan keras. Ada sedikit kelonggaran di rongga dadanya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanya Ruby pula penasaran. Setelah itu, terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, karena termakan bujuk rayuannya. Malam itu, kami melakukan hubungan terlarang. Setelah itu, dia tidak lagi pernah mendekatiku. Dia seperti menghindariku. Ketika dia tidak bisa lagi menghindar, aku segera bertanya tentang perubahan sikapnya kepadaku. Dia menjawab bahwa saat ini dia terjerat hutang akibat ditipu oleh sahabatnya. Dia mengatakan bahwa saat itu dia sangat pusing memikirkan hutang tersebut, karena jika tidak segera dilunasi, maka bunganya akan semakin besar. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Lalu, aku menghubungi orang tuaku untuk meminta uang dengan alasan bahwa aku membutuhkan untuk membayar segala keperluanku. Ayahku mengirimkan uang sebesar $5.000 dan kesemuanya aku serahkan kepada lelaki itu. 2 hari setelah itu dia kembali menghindariku dengan berbagai alasan. Barulah tadi setelah kelas selesai, aku memberanikan diri menemuinya, yang ketika itu sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Aku kembali menanyakan tentang perubahan sikapnya, tapi dia dan teman-temannya malah menghinaku dan mengatakan bahwa aku adalah gadis yang merelakan tubuhku demi uang $5.000. Padahal, uangku lah yang telah dia tipu. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di antara kekecewaan, patah hati, merasa terhina, dilecehkan, bahkan dituduh sebagai wanita pelacur. Semuanya seakan menutup kesadaranku. Yang ada dalam pikiranku saat itu hanya ada satu kata, yaitu mengakhiri hidupku dengan cara melompat dari lantai atas bangunan kampus, kata Aureli sambil terus menangis. Aureli menceritakan semuanya kepada Joe dan sahabatnya. Maafkan jika aku bertanya kepadamu, siapakah lelaki itu? Tanya Tie dengan berhati-hati. Dia takut jika pertanyaannya nanti akan membuat gadis ini tersinggung.
Bajingan itu bernama Darren, jawab Aureli yang sukses membuat Tie, Silas, dan yang lainnya melongo. Hah? Mendengar nama Darren disebut, mulut semua orang itu melongo dan saling terkejutnya. Mereka sampai lupa sejenak mengatupkan mulut. Beruntung tidak ada lalat yang masuk. Kau tenang saja, Rel. Kami akan membuat perhitungan dengan Darren itu. Aku akan pastikan dia akan mendapat balasan yang setimpal, kata Silas geram. Wajahnya saat ini memerah menahan geram. Sudahlah, aku telah ikhlas. Kak Jo telah membuka mataku bahwa kehidupan belum berakhir. Aku masih memiliki orang tua yang harus aku bahagiakan. Karena hidupku bukan hanya milikku, tapi juga milik kedua orang tuaku. Bersyukur aku tidak mati hari ini. Andai aku mati, kemungkinan orang tuaku akan merasakan pukulan berkali-kali di hati mereka. Terima kasih, Kak Jo. Lu bukan saja. Walau bagaimanapun, kita sudah menjadi sahabat sekarang. Lalu, apakah kau masih memiliki uang untuk melanjutkan kuliah? Tanya Jo. Mendengar pertanyaan ini, Aureli hanya bisa menggeleng sambil terduduk. Kau mau bekerja di sebuah toko paruh waktu? Tanya Jo. Jika ada, aku mau, Kak. Tapi, toko apa? Tanya Aureli dengan antusias. Baginya, hanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa menutupi uang yang sudah diambil oleh Darren. Aku memiliki kenalan seorang manajer di Quantum Jewelry. Kau ingat, Tie, ketika kita belanja di sana? Tanya Jo. Ingat, memangnya kenapa, Jo? Tanya Tie. Manajer itu memintaku untuk menjadikan seorang pekerja wanita di toko tersebut. Gajinya juga lumayan. Kau bisa bekerja di sana sebagai pekerja paruh waktu. Aku akan meminta kepada manajer itu untuk memberikan tempat tinggal kepadamu. Hanya saja, kau harus bolak-balik antara Quantum Entertainment dan Clubs University ini. Apa kau mau? Tanya Jo. Aku mau, Kak. Kapan aku bisa mulai bekerja? Sebentar, aku akan mengirim pesan terlebih dahulu kepada manajer itu, kata Jo lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Eagle. Di dalam pesan tersebut dia meminta kepada Eagle untuk mengatakan kepada manajer di Quantum Jewelry agar memberikan pekerjaan kepada sahabatnya. Tak lama kemudian, balasannya datang pun cukup memuaskan. Jo membalas pesan tersebut dan menyuruh agar mereka datang ke kafe dekat kampus untuk menjemput Aurel. Sudah, sebentar lagi mereka akan datang menjemputmu. Baik-baik nanti di sana, ya. Jangan bunuh diri lagi, kata Jo sambil menowel hidung. Tapi kali ini bukan hidungnya, melainkan hidung Aureli yang dia towel. 20 menit berselang, rombongan mobil mewah pun berhenti di depan kafe tersebut. Dan dari dalam muncul beberapa orang lelaki dan 3 di antaranya sangat dikenal oleh Ruby, Naomi, dan Tie. Ketiga lelaki itu adalah Tuan Baron, Tuan Xavier, dan Eagle bersama seorang wanita berpakaian putih hitam. Tuan Baron? Bagaimana bisa? Mustahil karena Jo ini, kata Naomi dalam hati. Tie dan Ruby juga tidak jauh berbeda. Bagaimana mungkin hanya dengan pesan singkat saja Jo bisa mengundang 3 nama besar di Quantum City ini untuk datang secara langsung ke kafe di dekat kampus mereka ini. Maaf, jika boleh saya bertanya, yang manakah di antara nona ini yang bernama Aurel? Tanya Tuan Baron dengan sopan. Sebelum menjawab, Aureli terlebih dahulu melihat ke arah Jo dan yang lainnya. Setelah Jo mengangguk, barulah Aureli mengacungkan telunjuknya. Saya, Tuan. Saya yang bernama Aureli, jawab gadis itu. Perkenalkan, nama saya adalah Baron. Saya adalah CEO di perusahaan Quantum Entertainment dan sekitarnya. Kedatangan saya ke sini karena mendapat informasi bahwa Anda sedang mencari pekerjaan. Baiklah, ada satu pekerjaan kosong yang bisa Anda isi, yaitu sebagai pramuniaga. Jika Anda menginginkan pekerjaan itu, Anda bisa mengikuti saya dan Miss Clarissa selaku manajer di Quantum Jewelry akan mengajarkan kepada Anda bagaimana menjadi seorang pramuniaga profesional, kata Tuan Baron. Terima saja, Rel. Ya benar, terima saja, kata mereka. Baik.
Baiklah Tuan, saya akan menerima pekerjaan ini. Bagus, jika begitu, mari kita berangkat sekarang juga, ajak Tuan Baron. Sebelum mereka pergi, Tuan Baron dan yang lainnya segera memberikan hormat kepada Chu. Namun, pemuda itu berpura-pura melihat ke arah lain dan baru membetulkan ketak duduknya ketika rombongan Tuan Baron telah keluar meninggalkan kafe tersebut. Wah Chu, kau hebat sekali, puji dia dengan tulus. Hebat apanya? Tanya Chu berpura-pura heran. Hebatlah, hanya dengan sekali kirim pesan, orang-orang besar itu langsung datang. Oh, itu rezekinya Aureli saja. Aku hanya membuka jalan bagi dirinya. Sudahlah. Untuk apa dibahas? Sebaiknya kita lanjut minum lalu pulang. Aku masih belum tahu hukuman apa yang harus aku terima dari kepala asrama, kata Chu.